Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad min kitabihil wasayatin nafi'ah. Wa yustadal ala imaratil galab wastinaratihi bi thalathati asya'. Dan dalil untuk kita memakmurkan hati dan menjernihkan hati ada 3. Yang pertama, takut kepada Allah. Pertama itu bil ghaibi, yaitu kau tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Haitsu la yarak illallah ma'al aman minal iftidah indan nas. Jadi umpama kalau apa yang kau lakukan ini tadi, kau tidak mau dilihat orang, malu, iftidah indan nas. Tapi kalau kau lakukan itu di hadapan Allah saja kamu nggak malu, nggak beres itu. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia tidak akan berbuat sesuatu apapun yang kalau apabila orang tahu perbuatannya itu dia akan malu. Ada sama sufi-sufian tadi itu. Ya. Kemudian yang kedua, kamu nggak peduli dengan makhluk. Kalau kamu sudah pasti dapat ridho Allah, mau makhluk ridho, mau makhluk nggak ridho terserah. Dan yang ketiga, kamu nggak peduli dengan apa yang pergi dari dirimu tentang dunia. Ya, idza kana din saliman, selama agama ini selamat. Kalau agama ini selamat nggak peduli. Jadi kalau kita mau hati kita makmur, hati kita ini 3 ini. Takut sama Allah, cari ridha Allah, kemudian jangan cinta kepada dunia. Abdadat hadhil asya tadullu ala kharabil galab. Maka kebalikannya 3 hal ini adalah yang merusak hati. Hadafun mansubun la tazal turma ilaihi sihamul khawatir. Ini adalah sasaran yang menjadi sasaran. Min ajli dzalik kathur tagallubuh. Wa ya arba'atun ayil qulub rabbani malaki nafsani syaitani. Wa kathiran ma yaltabis ba'duha bi ba'd wa minal farq bainahuma anna rabbani wal malaki yagumani bi dzikrillah wa bihi yad'ufu syaitan wa bi dzikril maut yad'ufu nafsani wa qad asba'al kalam 'alaiha hujjatul Islam fi kitabihi Minhajul Abidin. Kemudian beliau mengatbut, hati manusia itu ada 4. Ada hati robbani, ada hati malaki, malaki itu malaikat, ada nafsani, nafsu, ada syaitoni, syaiton. Ya. Dan ini banyak orang yang iltabas, apa iltabas itu? Sulit dipastikan yang mana. Ya. Pokoknya bedanya kalau yang namanya Rabbani wal Malak itu hati yang Rabbani, hati yang Malaki itu suka berzikir kepada Allah. Dan orang yang suka berzikir yad'ufu asyaitani. Ya, hati yang syaitan akan lemah. Dan dengan ingat kematian nafsu itu yang akan lemah. 2 bagus, Rabbani Malaki. 3 nafsani sama yang keempat syaitan ini tidak bagus. Al-muhim kalau ente mau mengetahui lebih lanjut baca kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali. Wasabilul khalas minal waswasah. Bagaimana cara kita bebas daripada godaan dan waswasnya syaitan? An yanzurul insan fa in kana alladhi yuwaswisu fihi ma yuqta' bi fasadih. Wadhalika kasyak fillah wal yawmil akhir fala dawa alahu illa li'rad anillah. Ya. Wasidqil luju ilallah ma'al ikthar minadzikirlah. Lihat, kalau godaan setan tersebut, godaan bisikan hati itu adalah segala sesuatu yang dengannya ya, yuqta'u bifasadihi. Ya. Dengan apa? Yuwaswisu fihi, bukan fiha, waswasah.
Fa in kana alladhi yuwaswisu fihi, kalau yang mewaswasi kepada dia itu sesuatu yang ya dipotong dengan perbuatan fasadnya, seperti syak, ragu dengan Allah, ragu dengan hari akhir, maka enggak ada obat untuk mengobatinya, tidak ada dawa obat untuk mengobatinya kecuali kembali kepada Allah dan memperbanyak zikir kepada Allah. Tapi apabila waswasa tersebut hanya antara hak dan batil, maka tanyalah hukum itu kepada ahli ilm dan ahli huda. Ya. Kemudian berpegang teguh ya, dan bersandar dengan pernyataan mereka, la yadkhul tahtal ikhtiyar min amal qulub fa kafaratuhu an takrahu. Ya. Ini orang kalau sudah kena waswasah ini bahaya. Bisa bahayanya itu membuat dia itu enggak beriman kepada Allah dan hari akhir, ada was-was urusan biasa. Ya. Wa usika bihifdzil lisan, aku wasiatkan kepadamu jaga lisan. Karena yang namanya lisan itu istiqomahnya hati itu dari lisan. Kalau ba'dul ukama al-lisan sab'un, al-lisanu sab'un, lisan itu seperti binatang buas. Ya, kalau kau tali akan menjagamu, kau penjara akan menjagamu. Tapi kalau kau lepas, kau diterkam. Itu lisan. Maka gunakanlah lisan itu untuk tilawah dan zikir, dakwah ilallah yang baik-baik. Jangan kau gunakan lisanmu pada sesuatu yang justru akan menjatuhkanmu di dunia dan di akhirat. Wa huwa kullu ma la tarju ala nutuk bihi thawaban. Ngomong itu yang dapat pahala, jangan ngomong yang dapat dosa. Ya. Wala takhsha fil imsak anhu iqaban. Ya. Kalau enggak, diam, takut atas hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal. Alhamdulillah kita sekarang ini sudah masuk hari ke-10. Awaluhar rahmah, sudah lewat rahmat. Enggak terasa kita ini sudah 10 hari. Ya, 10 hari itu berarti bulan rahmat ini, awaluhar rahmat, 10 hari rahmat ini sudah lewat. Sekarang nasib kita dari rahmat Allah ini apa? Apakah hati kita ada kasih sayang dengan umat Nabi Muhammad? Ya, kalau ada di hati kita perasaan cinta, sayang dengan umatnya Nabi Muhammad, gak ada dendam, gak ada benci, maka berarti kita ini punya nasib bagian daripada rahmat yang dibagikan di 10 hari pertama. Kita masih punya 10 hari kedua. Wa awsatuhul maghfirah. Saatnya kita memperbanyak taubat kepada Allah. Jangan ditambah dosa kita ini. Ini saat adalah saat kita mencuci hati, membersihkan hati dan membersihkan dosa. Jadi jangan nambah dosa. Di 10 hari kedua ini Allah mempermudah, ampunannya lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Gampang mau dapat ampunan Allah. Di antaranya pokoknya jangan maksiat. Jangan maksiat dan bersihkan hati dari sombong, riya. Ini semua ini penyakit ini. Yang ngerusak ente punya amal ini. Ya. Biasakan untuk ikhlas. Segala sesuatu itu yang karena Allah. Jangan untuk pujian manusia. Jangan untuk mendapatkan makanah indan nas. Kalau mau berbuat baik, sembunyikan semampumu. Ya. Percuma ente diklaim khair, diklaim wali sama orang itu percuma. Kalau Allah enggak ridho dan enggak murka. Makanya ini saat-saat 10 hari kedua ini saat ampunan, gunakan betul untuk menggapai ampunan Allah. Kita ini semua sudah banyak dosa. Banyak dosa. Tiap hari kita dosa, mata kita dosa, mulut kita dosa, ya, perut kita dosa, semuanya dosa. Maka saatnya kita ini bertaubat.
kembali sama Allah. Kalau sudah katanya Imam Haddad dalam Nasihat Diniyah, kalau orang ini 10 hari kedua ini, Ramadan ini, nggak dapat ampunan, itu berarti orang yang sudah kebangetan kurang ajarnya sama Allah. Adumat jaro'atuhu minallah. Jaro'ah itu kurang ajar. Nemen kurang ajar. Sampai Allah itu senek nggak mau ngampuni. Dan terlalu jauh orang itu dari Allah. Ya. Maka itu jangan sampai lolos. Nanti 10 hari terakhir kalian akan menikmatinya di rumah kalian. Itu adalah paling berharganya. Yaitu idkun minan nar. Nggak main-main, 10 hari nanti bisa lolos, dapat pembebasan dari api neraka. Maknanya kita distempel husnul khotimah, nggak masuk neraka. Kita belum tentu dapat Ramadan yang akan datang. Banyak orang yang Ramadan kemarin masih bersama kita, sekarang ya juga sudah nggak ada. Ya, makanya jangan mengundur-undur kebaikan. Katanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim apa? La turhi fi'la salihati ila ghad la alal ghad ya'tiku anta fil lahad. Ya. Jangan kau undur-undur kebaikan ke besok hari. Karena besok itu kemungkinan kau sudah tidur di liang lahat. Ya nggak tahu. Maka itu anggap aja ini Ramadan terakhir buat inti. Anggap aja begitu. Ramadan akan datang sudah nggak ada.